Masuk nggak, Boy? Ayo kalem. Kita ngajagaan ya tadi ge. Kalem we wasian. Udah masih kelihatan. Aduh. Badung ya. Kamu masih kecil udah badung ya. Gimana kalau udah besar kamu, ha? Jalannya nggak ada nama jalan nggak? Iya, jalan sejarah. Itu jalan sejarah. Sekarang apa dulu? Ya, dulu RT 01 RW ya ada gitu. Ceritakan sejarah tentang ini. Saya Pak Wih. Pak siapa? Wih. Wih. Iya. Terus tolong diceritain Pak kejadian dulunya di sini Pak, dari mulai Pak Karno datang ke sini tanggal berapa, terus sama siapa yang datang bawa ke sini, Iya. lalu pembuatan teksnya sampai berangkat dari sini tanggal berapa. Ya, waktu itu Pak Karno itu tanggal 15 masuk ke Rengas Dengklok. Dibawa oleh pemuda ya. Udah gitu di tinggalnya itu di sekarang Tugu, dulu itu markas peta. Di situ satu malam, lalu orang peta itu minjem rumah Empek ini, Empek Jiao, Empek Jiao Kisiong. Ya sekitar jam 10-an lah pagi. Nah sudah masuk Pak Karno, diiring sama pemuda itu masuk ke rumah Empek, ya. Empek itu keluar dari rumah ini,
Jadi pindah ke rumah anak yang ke satu. Rumahnya di Ini, samping ini. ya ini yang ini tuh. Terus Jadi begitu disambut ya sampai keluar. Ini nggak boleh ada orang lain yang datang ke situ, udah dijaga ketat oleh pelopor itu. Satu ini misalnya siang nih ya 40 orang, malam 40 orang bergilir gitu. Nah, yang jaga. Nah sudah gitu, lalu malamnya tuh malam tanggal 16 malamnya malam Agustus nih ya, membuat teks kemerdekaan di rumah ini. Iya. di dalam di meja. Iya, di meja. Waktu itu ditekan lah sama pemuda-pemuda itu. Ya malum lah, pemuda kan darahnya darah muda ya. Muda peta. Iya, darah muda gitu, sampai buru-buru membuat teks kemerdekaan itu. Nah sudah gitu selesai, paginya kira-kira apa jam 3 apa jam berapa itu saya kurang tahu ya. Jadi berangkat lagi dari Dengklok ke Jakarta, yaitu ke Pegangsaan. Iya. Ke rumah apa itu orang Jepang itu, Asmana apa? Maeda gitu ya. Nah lalu diketik lagi tuh, karena di sini bikinnya pakai pensil. Iya, ada coretannya 2 biji tuh ya. Nah sampai di situ diketik. Nah sudah diketik lalu dibacakan. Begitulah. Bisa disebutkan namanya satu persatu Pak yang membawa ke sini dulu. Kalau yang bawa ke sini, yang saya tahu ini ceritanya nih ya. Nomor 1 BM dia. Nomor 2 apa itu Pak Soekarni. Nomor 3 siapa tuh yang mati ya? Pak Hirul Saleh ya. Nah yang lain-lainnya saya kurang itu tahu dah, nggak ada ceritanya itu. Yang saya tahu cuman begitu. Jadi cuma 1 hari Pak ya di sini Pak ya. 1 malam. 1 malam ya. Di Tugu itu 1 malam di markas peta. Markas peta. Iya. Anak-anak mudanya memaksa supaya dibuat langsung tuh. Waktu malam itu, malam Agustus. Anak muda dari kelompok peta. Bukan kelompok peta, pemuda itu yang dari Jakarta. Pembela tanah air gitulah. Kalau peta kan pembela tanah air. Yang di sini markasnya. Kalau yang ya mungkin sudah ada apa? Sudah ada kontak gitu ya. Bahwa dibawa ke Dengklok itu mungkin sudah ada kontak sama pemuda itu dari Jakarta. Kalau di sini mah emang netep kan peta itu pembela tanah air. Ya itu markasnya sekarang dibuat Tugu tahun 50-an itu. Markasnya mah habis karena dibuat dari bambu. Pakai atapnya atap apa tuh nipah ya. Ya habis. Udah nggak ada, makanya tahun 50 tuh dibuat Tugu. Ya gitu ceritanya. Dibuat Tugu akhirnya sebagai pengganti pada tahun 50. Ya itu membuat Tugu. Ya, makasih banyak Pak ya. Ya, ya. Tolong dijelasin lagi Pak namanya yang jelas Pak nanti. Nama saya Pak Uwi. Pak Uwi. 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 Kalau bahasa Sunda itu pulang, Uwi mah. Iya, Uwi. Dulu yang menyaksikan sendiri bapaknya Bapak ya. Mertua. Tua. Iya. Siapa tuh Pak namanya? Jauh Kisyong. Jauh Hisyo. Ya, yang punya rumah ini. Jauh Hisyo. Iya. Makasih Pak. Nah,
mah katutnya. Kayak di film kan RCTI. Buru-buru. Jadi okas nengah aja. Lah. Mulai buru gitu. Aing capek. Capek aing mah. Kalau sama itu nyari tapi harus tahu. Gasnya. Arungnya di sini tadi teh. Non karung. Kurang. Dulu. Kebangutan di center.